Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelum memulai jalan salib dan misa kita pada sore hari ini, marilah kita sama-sama mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Aku ini hamba Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Sabda sudah menjadi manusia. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita berdiri menyanyikan lagu pembukaan Puji Syukur 480. Mari kita merenungkan Mari kita merenungkan penebusan umat Tuhan, meresapkan dalam hati cinta kasih ilahi. Yesus Kristus Raja Sakti, pengemban amanat suci, penyembuh segala luka, penegak hukum cinta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu. Saudara-saudari, pada sore hari ini kita kembali berkumpul untuk merenungkan bagaimana cinta Tuhan kepada kita diwujud nyatakan melalui penyerahan diri Yesus lewat jalan salibnya. Ia telah menebus kita dari segala dosa lewat kematiannya di kayu salib. Maka mari saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita persiapkan hati kita. Kita persembahkan kepada Tuhan niat-niat tulus kita, terutama dalam masa Prapaskah di tahun 2026 ini, dengan senantiasa mengingat tema APP tahun ini, Gerakan Misioner Gereja dalam menghadirkan pengharapan. Marilah kita berdoa.
Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu atas keselamatan yang Engkau anugerahkan kepada kami melalui Yesus Kristus Putramu. Pada hari ini kami berkumpul bersama untuk merenungkan kembali pengorbanan Yesus Kristus yang rela menderita sengsara demi keselamatan kami. Bantulah kami agar semakin menyadari cinta kasih-Mu sehingga semakin berani mencintai Engkau dan sesama. Semoga Roh Kudus-Mu memberi kami kemampuan untuk sungguh-sungguh dapat menghidupi semangat misioner dalam diri kami, agar dapat mewujudkan iman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita merenungkan Yesus yang menjadi kurban karena cinta kasih-Nya. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun pada diri Yesus. Namun ia tidak berani menyatakan kebenaran karena terdesak oleh keinginan orang banyak. Ia takut kehilangan kepercayaan dari orang banyak. Akhirnya Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Kita pun kadang tidak berani atau bahkan tidak peduli untuk memperjuangkan kebenaran. Kita lebih memilih untuk diam daripada harus direpotkan dengan berbagai hal. Memilih untuk tidak melakukan apa-apa dibandingkan harus mengeluarkan daya upaya. Kadang kita pun kurang peduli dengan tugas perutusan yang diberikan Yesus untuk mewartakan Injil. Padahal kalau kita mau peduli, terdorong untuk mewartakan sukacita Injil, maka kita dapat menghidupi tugas misioner gereja. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus, Engkau bersedia menerima hukuman mati karena cinta-Mu kepada kami. Berilah kami juga keberanian untuk dapat menghidupi tugas perutusan, mewartakan Injil dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Anak domba tak bersalah, belajar kami pun berpasrah, taat pada Bapa-Mu. Perhentian kedua, Yesus memanggul salibnya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Walaupun berat dan mengalami banyak kesulitan, Yesus tetap menerima salib itu. Yesus memberikan teladan bagi kita untuk setia menghadapi kesulitan yang dialami. Kita dapat lebih tangguh menghadapi segala kesulitan dengan belajar mensyukuri segala rahmat yang diberikan kepada kita. Apakah kita juga telah mensyukuri rahmat keselamatan yang diberikan Allah dengan cara mau memberitakan Injil di setiap waktu dan setiap tempat, khususnya di dalam rukun, stasi, dan paroki kita, sehingga iman kepadanya dapat tersebar ke setiap penjuru dunia? Marilah berdoa bersama.
Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk dapat menghadapi permasalahan hidup sehari-hari. Bantulah kami apabila dalam perjalanan hidup ini kami mengalami kesulitan, diolok-olok, dipermalukan, bahkan dicaci maki. Ajarilah kami untuk meneladani ketaatan dan pengorbanan yang Engkau lakukan bagi kami. Ajarilah kami agar dapat mensyukuri rahmat keselamatan yang Kau anugerahkan bagi kami. Bantulah kami untuk dapat mewartakan rahmat keselamatan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Kayu salib dia panggung, mari kita pun memikul salib kita di dunia. Perhentian ketiga, Yesus jatuh pertama kali di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Saat jatuh pertama kali, Yesus berusaha untuk bangkit kembali dan tetap setia memanggul salibnya. Beban salib Yesus menjadi semakin berat dengan dosa-dosa kita. Salah satu dosa yang kita lakukan adalah kurang memberikan waktu dan perhatian yang cukup untuk membangun kebersamaan dalam komunitas basis kita. Apakah dalam kesibukan harian kita masih memiliki waktu yang berkualitas bagi sesama dalam komunitas basis kita untuk saling berbagi cerita dan membangun kebersamaan? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberi kami teladan untuk bangkit lagi bila kami jatuh. Bantulah kami agar dapat semakin peduli dan mencintai sesama kami. Bantulah kami agar komunitas basis kami dapat menjadi komunitas yang menjalani hidup misi dengan penuh iman. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Tuhan Yesus, tolong kami bila kami jatuh lagi karena salib yang berat. Perhentian keempat, Yesus bertemu dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menebus dunia. Saat para murid meninggalkan Yesus, Bunda Maria tetap hadir untuk menemaninya. Kehadiran Bunda Maria yang menemani saat kesulitan, kesedihan, dan masalah datang sungguh membawa kelegaan dan kekuatan. Ia memberi teladan tentang pentingnya kehadiran keluarga dalam mendampingi perjalanan hidup seseorang. Keluarga kita masing-masing merupakan gereja rumah tangga, Ecclesia Domestika. Di dalam keluarga, seseorang belajar menjadi pribadi Katolik yang dewasa dan memiliki kepedulian serta kesediaan mengambil bagian dalam pembangunan kehidupan bersama. Apakah keluarga kita juga sudah menjadi gereja rumah tangga? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas teladan yang diberikan Bunda Maria bagi kami. Ajarilah keluarga kami masing-masing meneladani Bunda Maria untuk dapat menjaga, menyatakan, dan menyampaikan cinta kasih dalam keluarga kami, sehingga keluarga kami pun dapat menjadi gereja kecil
tempat bertumbuhnya iman dan nilai-nilai kemanusiaan. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Oh Maria, Bunda Kudus, yang setia ikut Yesus, Kau teladan hidupku. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Saat para prajurit menyuruh Simon dari Kirene menolong Yesus, ia tidak menolak untuk membantu Yesus, walaupun tidak mengenalnya. Perbuatan kecil yang dilakukan Simon telah membantu Yesus untuk tetap bertahan memikul salibnya ke Golgota. Simon dari Kirene mengajarkan kita untuk melakukan hal kecil yang berguna bagi orang lain. Maukah kita juga seperti Simon yang melakukan hal kecil yang berguna, yaitu membangun gereja sinodal yang misioner? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, jadikanlah kami Simon-Simon baru yang berani untuk melakukan perbuatan-perbuatan kecil dengan membangun kepedulian, kebersamaan, dan saling menguatkan antar kami sesama umat beriman. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Apapun yang Kau lakukan bagi para penderita, pada Tuhan berkenan. Perhentian keenam, Veronika mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan Veronika berani keluar dari kerumunan orang banyak yang mencaci dan menghina Yesus untuk mengusap wajahnya yang penuh dengan keringat, debu, dan darah. Keluar merupakan sebuah aksi nyata. Maka dalam masa Prapaskah ini, kita masing-masing juga diajak untuk berani bersama dengan sesama umat beriman dalam komunitas basis dan berjalan bersama komponen gereja lainnya untuk bahu-membahu mewujudkan hadirnya kerajaan Allah dalam berbagai ranah kehidupan. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, dengan tegar hati, Veronika berani mengusap wajah-Mu sebagai bentuk empati atas penderitaan yang Engkau alami. Bantulah kami supaya kami bersama dengan umat beriman lainnya berani untuk berjalan bersama demi mewujudkan iman dengan membuka harapan baru bagi sesama kami yang sedang mengalami kesulitan. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bila kita meringankan duka orang yang sengsara, Tuhan Allah berkenan. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib.
Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Jatuh merupakan peristiwa yang memalukan dan menyakitkan. Tetapi Yesus bangkit kembali dengan mengarahkan semua daya yang masih tersisa dan melanjutkan perjalanan menuju Golgota. Yesus tidak dikalahkan oleh rasa sakit dan malu. Ia tetap berusaha bangkit untuk menyelesaikan jalan salibnya. Yesus memberi teladan kepada kita untuk tidak menyerah dan berputus asa saat menghadapi masalah, terutama globalisasi dan sekularisasi. Oleh karena itu, kita bersama-sama harus mempersiapkan diri kita sendiri dan sesama umat beriman lainnya melalui pertumbuhan dan penghayatan yang baik mengenai iman Katolik maupun nilai-nilai kemanusiaan, agar kita semakin bijaksana dan memiliki kedewasaan iman dalam menghadapi perubahan zaman. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bangkit kembali setelah jatuh kedua kalinya. Kuatkanlah langkah dan semangat kami untuk dapat membangun gereja sinodal yang misioner. Bantulah kami agar tidak putus asa, melainkan mempunyai kekuatan untuk tetap melangkah bersama-sama dalam menghadapi perubahan zaman. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bila mana kami goyah dan terjebak karena salah, ya Tuhan tegakkanlah. Yesus menasihati perempuan-perempuan yang mengisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci dalam penderitaan dan kelelahannya, Yesus masih menunjukkan kasih dan perhatian kepada para perempuan yang menangisinya. Yesus memberi teladan bagi kita untuk tidak larut dalam penderitaan dengan lebih memilih untuk melakukan tindakan kasih. Salah satu tindakan kasih yang dapat kita lakukan adalah memiliki kesadaran dan tindakan untuk menjaga lingkungan hidup, yakni hemat air, mengurangi sampah, terutama sampah plastik, tidak membuang makanan, hemat listrik, hemat kertas, hemat bahan bakar. Masihkah kita peduli terhadap lingkungan hidup? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menunjukkan kasih dan perhatian kepada para perempuan yang menangisimu. Mampukan kami untuk selalu berusaha untuk memelihara lingkungan dan melestarikan bumi, sehingga usaha ini menjadi gaya hidup kami sebagai umat beriman. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Dalam tobat yang sejati, kini akan ku ratapi dosa dan pelanggaran. Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Dalam keletihan dan penderitaannya,
ia melanjutkan perjalanan ke Golgota. Yesus jatuh ketiga kali. Dengan sisa-sisa tenaga, ia tetap bangkit dan memanggul salibnya menuju Golgota. Dengan tabah ia berusaha untuk mengumpulkan tenaga agar mampu meneruskan perjalanannya. Cintanya kepada manusia dan ketaatannya kepada kehendak Bapa telah memberikan kekuatan kepadanya untuk menyelesaikan perjalanan sampai puncak Golgota. Semoga teladan Yesus ini memberikan semangat bagi kita untuk bertindak aktif, membangun pengharapan, dan hidup dalam perdamaian, mulai dari diri kita masing-masing. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memberikan teladan kepada kami untuk kembali bangkit dan bersemangat ketika mengalami kegagalan. Bantulah kami selalu berusaha untuk bangkit dan tetap bersemangat ketika mengalami kegagalan dalam usaha membangun pengharapan dan kedamaian dalam kehidupan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, tangan-Mu ulurkanlah. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Secara paksa, para prajurit langsung menanggalkan pakaian dan jubahnya. Menanggalkan jubah serupa dengan menanggalkan harga diri. Harga diri merupakan nilai yang sangat berharga bagi sebagian besar orang. Tetapi sebagai pengikut Kristus, kita hendaknya dapat mengikuti teladannya untuk tidak mempertahankan harga diri yang membuat diri kita menjadi sombong dan besar kepala. Salah satu kesombongan yang harus kita hilangkan adalah tidak mau terlibat di paroki, wilayah, stasi, rukun, serta komunitas basis kami. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, meski pakaian-Mu ditanggalkan secara paksa oleh para prajurit Romawi, Engkau tetap teguh dan setia melaksanakan kehendak Allah demi cinta-Mu kepada manusia. Kuatkanlah kami murid-Mu agar dapat menghilangkan kesombongan dengan mau terlibat aktif dalam kegiatan di paroki, wilayah, stasi, rukun, serta komunitas basis kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Pakaian-Mu dibagikan, martabat-Mu direndahkan, Kau tinggikan harkat-Ku. Perhentian ke-11, Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Para prajurit menarik kedua tangan Yesus dan merentangkannya. Lalu kedua tangan dan kakinya dipaku pada salib. Yesus mau menanggung sengsara dan disalibkan agar manusia memperoleh keselamatan. Inilah bukti cinta kasih yang paling luhur. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini,
yakni seorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Itulah yang dilakukan Yesus. Ia memberikan nyawanya agar kita, para sahabatnya, memperoleh keselamatan. Maukah kita juga berkurban dengan lebih memperhatikan sesama yang putus asa karena kesulitan ekonomi, kesulitan komunikasi, hubungan yang tidak harmonis dengan sesama yang merasa kurang dihargai? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau telah mengorbankan dirimu di salib untuk keselamatan kami. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dapat selalu bersyukur atas keselamatan yang Engkau anugerahkan. Bantulah kami juga agar semakin peduli dengan masalah yang dihadapi oleh sesama yang ada di sekitar kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Dari salib Kau melihat, tak terbilang yang menghujat. Berapakah yang taat? Perhentian ke-12, Yesus wafat di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Ketika itu hari sudah siang, kira-kira pukul 12, kegelapan meliputi seluruh Golgota sampai pukul 3. Kegelapan tersebut begitu mencekam dan menakutkan. Banyak orang merasa takut, termasuk para prajurit. Yesus mengalami penderitaan yang besar, digantung di salib selama 3 jam. Ketika waktu menunjukkan kira-kira pukul 3 siang, Yesus berseru dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabatani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Tak berapa lama kemudian, Yesus berseru nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembuskan napas terakhirnya. Marilah kita hening sejenak untuk merenungkan kematian Yesus. Kematian Yesus bukan akhir segala-galanya. Kematian Yesus justru melahirkan hidup yang baru, harapan baru, dan manusia yang baru, yang memampukan kita untuk membangun gereja misioner yang mewujudkan imannya dalam kehidupan sehari-hari. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memberikan kami harapan akan keselamatan berkat sengsara, wafat, dan kebangkitan-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dapat saling mendukung dan bekerja sama dalam membangun dan membina kehidupan menggereja yang semakin misioner seturut kehendak-Mu. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Allah. Biji mati menghasilkan buah yang berkelimpahan. Wafatmu menghidupkan. Perhentian ke-13,
Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Karena hari mulai malam, Yusuf dari Arimatea tidak membiarkan dirinya larut dalam duka. Ia memberanikan diri menghadap Pilatus. Ia mau melakukan perbuatan baik bagi Yesus untuk terakhir kalinya, yaitu memakamkan jenazah Yesus dengan layak. Dalam hidup, kita pun harus dapat keluar dari kedukaan dan melakukan aksi nyata berupa perubahan yang baik. Semoga kita berusaha untuk membangun gereja sinodal yang misioner di tengah kesibukan kita sehari-hari. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Yusuf dari Arimatea telah menunjukkan cinta melalui aksi nyata. Ia tidak jatuh dalam duka akibat kematian-Mu. Ia mempunyai keberanian untuk menyampaikan pemakaman-Mu secara layak. Kuatkanlah iman kami agar dapat meneladani keberanian Yusuf dari Arimatea dengan berusaha untuk membangun gereja sinodal yang misioner. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Salib tanda kehinaan, jadi lambang kemenangan, karena Tuhan telah menang. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab Yusuf dari Arimatea memakamkan jenazah Yesus karena ia sangat menghormati Yesus yang adalah Guru dan Tuhan. Kita juga dapat memberi penghormatan khusus kepada Yesus dengan semangat kesetia kawanan. Setia kawan berarti memandang semua orang sebagai saudara, sehingga tak ada seorang yang dikecualikan. Maukah kita memiliki semangat misioner dalam diri kita sendiri, sehingga semangat itu dapat menyemangati sesama umat beriman lainnya? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau telah membebaskan kami dari dosa dan kematian. Ajarilah kami agar dapat mewartakan keselamatan yang Engkau anugerahkan dengan cara menghidupi semangat misioner dalam diri kami masing-masing, sehingga bersama sesama umat beriman lainnya, kami dapat berjalan bersama untuk mewujudkan iman. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk alam kematian, sampai bangkit mulia. Saudara-saudari yang terkasih, Allah telah merelakan Yesus Kristus putranya disiksa, dihina, disalib dan wafat tanpa perlawanan sedikit pun. Ini semua tidak akan pernah terjadi kalau Allah tidak mengasihi dan tidak ingin menyelamatkan semua umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Yesus yang menderita sengsara di jalan salib menuju Golgota telah wafat dan dimakamkan. Akan tetapi ia akan bangkit dengan mulia di hari Paskah. Kebangkitan menjadi bukti nyata bahwa penderitaan, kepedihan,
kesulitan, perjuangan, dan salib, hidup manusia akan berbuah kemenangan jaya jika kita menghayatinya dalam terang salib Kristus. Di sisi lain kita dituntut untuk melakukan pertobatan, untuk memulihkan relasi yang kurang baik dengan Allah, sesama, dan alam karena dosa yang telah kita lakukan. Semoga dengan merenungkan jalan salib ini, semoga iman kita semakin bertumbuh dan niat kita untuk mewujudkan iman dengan melakukan cinta kasih dalam hidup sehari-hari semakin diteguhkan. Kita hening sejenak. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas teladan kasih, kesetiaan, ketabahan, dan ketaatan yang Engkau berikan kepada kami. Melalui jalan salib ini, kami semakin menyadari betapa Engkau mencintai kami. Walaupun kami penuh dosa dan sering berpaling dari-Mu, namun Engkau selalu mendekati dan meneguhkan kami. Bantulah kami agar dapat berjalan bersama untuk membangun gereja yang semakin misioner dalam mewujudkan imannya. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara sekalian, dengan ini ibadat jalan salib sudah selesai. Syukur kepada Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari, selamat sore. Kita telah merenungkan misteri penyelamatan Tuhan lewat devosi jalan salib, dan kini kita akan memahkotainya lewat perayaan Ekaristi. Kita akan menimba kekuatan baru dari santapan tubuh dan darah Tuhan yang adalah sumber kehidupan kita. Pada hari ini pula kita berdoa mohon keselamatan jiwa dari rekan kami Pastor Gregory Gamara Liamata yang tadi pagi meninggal di Rumah Sakit Primaya Makassar. Kita doakan semoga saudara kita ini diampuni dari segala dosanya dan boleh menjadi pendoa bagi kita semua. Mari kita siapkan diri kita untuk perayaan ini. Kita awali dengan mengakui dosa kita dan kita mohon pengampunan Allah.
Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Setia, Engkau senantiasa mengasihi kami. Semoga kami pun mampu mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi dan dengan segenap kekuatan kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Nubuat Hosea. Beginilah firman Allah. Bertobatlah, hai Israel, kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Datanglah membawa kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Berserulah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, "Ya Allah kami," kepada buatan tangan kami. Karena Engkau menyayangi anak yatim. Beginilah firman Tuhan, Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan menjadi seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku. Mereka akan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Daripadaku engkau mendapat buah. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang budiman, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan, Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah suaraku.
Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah suaraku. Aku mendengar bahasa yang tidak kukenal. Akulah yang telah mengangkat beban dari bahumu dan membebaskan tanganmu dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Refrein, akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah suaraku. Aku menjawab engkau dengan bersembunyi di balik badai. Aku telah menguji engkau dekat Meriba. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu. Hai Israel, kiranya engkau mau mendengarkan aku. Refrein, akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah suaraku. Janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah orang asing. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Refrein, akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah suaraku. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu, aku akan mengenyangkannya. Refrein, akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah suaraku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Bertobatlah sabda Tuhan, sebab kerajaan surga sudah dekat. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang ini.
Maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, masih ada yang mengingat tanggal 14 Februari bulan lalu apa yang terjadi? Hari Valentine Day. Apa yang terjadi di keuskupan kita? Ada yang mengingat? Ya, walaupun tidak terjadi langsung di keuskupan kita, tetapi terjadi di Jakarta. Pada hari itu, Pastor Paulus Lubur CCM meninggal. Yang belum beberapa lama meninggalkan paroki Santo Paulus Tello. Itu tanggal 14. Hari ini tanggal berapa? Hari ini tanggal berapa? Tanggal 13. Dan hari ini adalah hari ulang tahun Pastor Gregorius Gamarra yang tadi pagi dipanggil Tuhan. Inilah misteri. Kemarin kami para imam mulai hari Selasa kami diajak untuk kembali merefleksikan tugas dan panggilan kami sebagai para pelayan, sebagai para pemimpin, sebagai para gembala yang harus setia menggembalakan umat Allah. Dan kemarin sore niat tulus itu kami baharui di hadapan Bapak Uskup, di hadapan Tuhan, bahwa kami tetap semangat melangkah. Dan tadi pagi pas kami duduk sarapan di lantai 3, tiba-tiba kami mendapat kabar bahwa rekan kami yang selama ini bertugas di keuskupan, yaitu Pastor Gori, telah mengembuskan napas terakhirnya. Bertepatan, jadi ini baru beberapa waktu sebelumnya itu ada yang mengucapkan selamat ulang tahun teman, semoga tetap kuat dan sehat. Selang beberapa waktu sesudah itu lalu mengucapkan selamat jalan teman. Nah, sekali lagi inilah misteri kehidupan kita. Tidak ada yang menyangka bahwa tadi malam kami masih baku saling mengganggu satu sama lain. Selesai misa Krisma atau misa pembaruan janji imamat, kami ada santap malam bersama, saling mengganggu satu sama lain sebagai teman. Ya, tidak ada yang membayangkan bahwa besoknya, yaitu hari ini, kita akan menerima peristiwa bahwa rekan akan meninggalkan kita. Beliau tabisan tahun 2019, baru jalan 7 tahun menjadi imam. Dengan penyakit yang memang menurut para medis agak susah disembuhkan karena menyerang saluran empedu. Jadi ini adalah penyakit kanker. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, berangkat dari misteri ini kita tidak tahu akan hari esok pada kesempatan hari ini Yesus mengingatkan kita untuk kembali bertobat.
dan menghayati perintah yang utama. Perintah yang pertama, mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap tenaga, kekuatan, dan seterusnya. Dan yang kedua, mengasihi sesama. Terkadang dalam perjalanan kehidupan ini karena kesibukan macam-macam, kami tahu rekan kami Pastor Gori, ketika dia tahu penyakitnya memang dia tidak diberitahu secara total penyakit yang dia derita. Dan beliau karena belum terlalu siap barangkali menerima peristiwa itu, dia tidak mau atau tidak semua pastor bisa membesuk dia. Ya namanya kan orang muda yang masih semangat tiba-tiba divonis seperti ini, ya tentu saja ada perasaan memberontak. Maka untuk itu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, melalui pengalaman ini kita menyadari bahwa Allah lebih mengasihi ya mereka yang telah dipanggil, Pastor Gori yang telah dipanggil oleh Tuhan, ketimbang dia harus kasihan menderita. Kemarin dulu saya kira dia keluar dari rumah sakit, tadi malam dibawa lagi karena sekarat, dan tadi pagi mengembuskan nafas terakhir. Kita doakan, inilah wujud kasih kita kepada sesama, kita saling peduli dengan saling mendoakan dan juga saling memaafkan, saling mengampuni sebagaimana Allah yang telah lebih dulu mengasihi kita. Semoga lewat kasih itu rahmat dan berkat Allah dilimpahkan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita lanjutkan dengan Ekaristi. Puji syukur 379. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu. Roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya. Tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putramu. Jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambunglah. Tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu. Dimuliakanlah namamu oleh seluruh umat-Mu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, serta hormat Allah yang kudus.
Allah Bapa Maha Baik, dari kemurahan-Mu kami menerima roti dan anggur ini. Semoga persembahan ini menjadi pendamaian kami dengan-Mu, karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau memperkenankan umat-Mu menantikan misteri Paskah setiap tahun dalam sukacita, dengan budi yang dimurnikan, supaya dengan lebih bersemangat mereka mengambil bagian dalam ibadah suci dan karya kasih, dan dengan lebih sering menerima sakramen-sakramen yang membuat mereka lahir kembali, mereka diantar sampai kepada kepenuhan rahmat sebagai anak-anak-Mu. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Tuhanku dan Allahku. Misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami. Dan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Fransiskus, serta semua rohaniwan.
Ingatlah akan hamba-Mu, saudara kami, Pastor Gregorius Gamara, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Ia telah mengakhiri pertandingannya di dunia ini. Dia telah mengakhiri tugas yang Tuhan percayakan kepadanya. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudahlah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara-saudariku, lihat inilah anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Puji syukur 430. Tuhan Yesus, Kau hadir kini dalam rumah anggur roti. Kami yang haus, kami yang lapar, tanpa dirimu kami kan mati. Tuhan Yesus, datanglah kini, masukilah hati kami, bersabdalah sepatah sahaja, kan sembuh kami, hidup lagi. Tuhan Yesus, temani kami di sepanjang hidup kami. Kami yang buta, kami yang tuli, tanpa dirimu kami pun sepi. Tuhan Yesus, bimbinglah kami, siang malam hidup kami. Kisahkanlah, nyanyikanlah balada hidup yang abadi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau telah menyatukan kami dalam Ekaristi ini. Semoga kami semakin mampu membangun persaudaraan berdasarkan kasih sambil menantikan kedatangan kembali Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sekadar informasi, Pastor Gregorius itu disemayamkan di Aula Keuskupan sambil menunggu waktu untuk pemakaman. Dan juga hari ini ada umat kita meninggal dan disemayamkan di rumah duka Budi Luhur. Kita tutup, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari, keluarga, dan seluruh kegiatan kita senantiasa dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Puji syukur 485.